Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan saya Yuni Junior SPD, calon guru penggerak angkatan 11 SDN Sibungke, Kota Suku Salam, Aceh. Pada video kali ini saya akan memaparkan modul 1.2 mulai dari diri, trapesium usia, refleksi, nilai dan peran guru penggerak. Pada kegiatan 1 trapesium usia. Trapesium usia adalah gambaran umum yang akan terjadi mulai dari kita lahir sampai usia yang akan dijalani. Dalam trapesium usia terdapat peristiwa positif dan negatif yang telah kita jalanin sebelumnya. Berikut adalah contoh trapesium usia saya. Berikut ini adalah diagram trapesium usia saya yang menggambarkan perjalanan hidup saya. Pada masa sekolah, saya mengalami beberapa peristiwa positif dan beberapa peristiwa negatif. Pada usia 6-16 tahun, saya mengalami pengalaman positif. Pada usia 17 tahun, saya mengalami pengalaman negatif. Saya lulus sarjana pendidikan usia 25 tahun dan saat ini usia saya 34 tahun. Dan selanjutnya saya akan menjalani usia pensiun setelah usia 60 tahun. Dari diagram trapesium usia dapat disimpulkan selisih usia pengalaman positif itu 28 tahun, pengalaman negatif itu 17 tahun. Pengalaman positif yang saya alami terjadi pada saat berusia 6-17 tahun. Saat itu saya sedang bersekolah di jenjang SD sampai dengan SMK. Saya sering mendapatkan prestasi dan menjadi juara kelas. Saat itu merupakan masa-masa yang sangat bahagia bagi saya karena saya bisa belajar dengan mudah dan mendapatkan apresiasi dari guru-guru dan orang tua. Pengalaman negatif yang saya alami adalah ketika saya tamat dari sekolah SMK. Pengalaman ini yaitu pengalaman yang menurut saya membuat saya pada waktu itu merasa sangat sedih, dikarenakan mimpi saya untuk melanjutkan cita-cita saya dengan berkuliah harus berhenti pada waktu itu. Dan saya sampai saat ini peristiwa tersebut masih saya ingat. Pihak yang terlibat pada peristiwa positif yaitu wali kelas yang mengajar dengan sabar dan penuh dedikasi, sehingga saya mampu meraih prestasi yang baik. Orang tua yang selalu mendukung saya dalam belajar dan memberi motivasi serta apresiasi dalam setiap proses yang saya jalani. Teman sekelas yang selalu antusias untuk belajar bersama dan juga teman bermain. Pihak yang terlibat pada peristiwa negatif yaitu keadaan ekonomi keluarga yang pada waktu itu benar-benar menjadi faktor utama untuk tertundanya cita-cita saya berkuliah. Roda emosi Pluci. Semua pengalaman positif dan negatif yang saya alami memberikan dampak emosi terhadap diri saya sendiri. Pada pengalaman positif yang saya alami, dampak emosi yang saya rasakan adalah bahagia atas prestasi yang saya raih, termotivasi untuk menggapai cita-cita, lebih bersemangat untuk mempelajari ilmu baru, antusias dan lebih berambisi dalam belajar, bersyukur atas anugerah yang Allah berikan, bangga pada usaha yang telah dilakukan, kagum pada guru-guru dengan sabar mengajari saya mulai dari tidak tahu apa-apa hingga akhirnya bisa mahir dalam membaca, menulis, berhitung, serta pelajaran lainnya. Pada pengalaman negatif yang saya alami, dampak negatif yang saya rasakan adalah sedih karena cita-cita yang didambakan harus berhenti pada waktu itu, kecewa dengan keadaan dan merasa minder kepada kawan-kawan yang lanjut kuliah. Pengalaman yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang. Karena peristiwa tersebut sangat berkesan dan membekas di hati saya, baik itu peristiwa positif maupun negatif. Hal ini terjadi karena pada masa sekolah otak saya sedang berkembang dan mampu merekam dengan baik segala macam peristiwa yang terjadi. Pengalaman positif menjadikan saya gigih dan berjuang sampai saat ini. Sedangkan pengalaman negatif menstimulasi otak saya untuk tetap berjuang dan mengejar cita-cita dengan usaha yang gigih. Dari pengalaman positif dan pengalaman negatif yang saya alami, saya mendapatkan banyak pelajaran hidup, antara lain, tidak mudah menyerah dan putus asa dalam berjuang. Sebagai pendidik, saya akan terus belajar menuntun murid secara adil dan bijaksana, menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan berprinsip seperti tadi, dan menanamkan di dalam diri saya untuk mendidik murid dengan penuh kesabaran, menjadi teladan dan memberi contoh yang baik dalam mendidik, menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid.
Guru mempunyai peran penting dalam menghadirkan pembelajaran yang bermakna bagi murid. Guru juga harus mampu menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman. Melalui pengelolaan kelas yang baik, guru dapat menjaga kelas agar tetap kondusif untuk terjadi proses belajar seluruh siswa. Modul 1.2 mulai dari diri, nilai dan peran guru penggerak. Adapun nilai-nilai yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah antara lain yang pertama komunikatif, menjalin komunikasi yang baik dengan atasan, rekan sejawat, dan murid. Kolaboratif, bisa berbaur atau bekerja sama yang baik dengan atasan, rekan sejawat, serta dengan murid. Inovatif, menciptakan gagasan atau ide untuk kemajuan sekolah. Aktif, selalu ingin belajar guna menambah pengetahuan dan wawasan yang nantinya bisa ditularkan kepada rekan guru dan murid. Mandiri, menjelaskan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang guru tanpa menunggu perintah dari pimpinan atau orang lain. Guru yang mandiri akan menggunakan segala kemampuannya untuk melakukan pembaruan diri untuk memperbaiki nilai diri. Sebagai seorang guru, saya telah memainkan peran sebagai mentor dan fasilitator dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya. Saya berupaya memberikan inspirasi, arahan, dan dukungan kepada murid dalam proses belajar mereka, serta berkolaborasi dengan rekan guru untuk meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, saya juga aktif dalam komunitas sekolah. Terima kasih. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.